Coba lihat tuh. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai janji-janji yang ditawarkan oleh Prabowo Subianto, saya akan bahas bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Ada tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi dan juga Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore Kang Dedek. Selamat sore Mas Jayadi. Kang Dedek ini tadi nggak ikut dilantik ya berarti ya? Enggak, saya kebetulan ditugaskan untuk... Jangan-jangan besok dilantiknya. Ditugaskan untuk diplot-plotkan ke TV. Gitu. Dan tadi yang dilantik kan presiden dan wakil presiden, ini bercanda pasti tadi. biar Loh, tadi ada saya dibilang. Ada loh yang tidak kelihatan dipanggil, tahu-tahu ikut retreat. Iya kan? Betul. Iya. Termasuk teman-teman kita itu ada kan? Waduh, saya nggak tahu itu siapa itu. Baik, seperti janji saya tadi kepada pemirsa ya, mau menguliti janji-janji Prabowo. Kang Jayadi, Mas Jayadi, dari pidato dulu deh, janji-janji yang terekam dari pidato pertama, pidato perdana Prabowo Subianto sebagai presiden. Ada satu yang paling menonjol itu janji besar, normatif. Satu yang besar normatif itu satu berpihak pada rakyat. Itu kan berkali-kali disebut oleh sama Pak Prabowo dengan berbagai contoh, termasuk masyarakat kita yang masih nggak bisa makan, ada orang umur 70 tahun masih naik beca. Itu kan contoh-contoh bahwa keberpihakan itu keberpihakan kepada orang miskin atau wong cilik tadi disebut juga. Jadi ini janji yang besar. Tentu saja agak sulit menagih janji ini karena kan nggak konkret. Ya, nah artinya harus ditagih ke program-program konkret. Itu satu, keberpihakan. Yang kedua, pemberantasan kemiskinan. Itu juga, dan terkait juga dengan ini kan. Yang ketiga yang menonjol tadi yang besar-besar itu adalah para pejabat tidak boleh korupsi, ya. Tidak boleh menggunakan jabatannya untuk dirinya sendiri, harus bekerja untuk rakyat. Itu yang terdengar. Nah, yang rada-rada yang agak konkret adalah swasembada pangan, kemudian swasembada energi, makan gratis itu disebut lagi walaupun tidak makan bergizi kalau istilah Pak Prabowo. Apalagi lalu kemudian janjinya soal demokrasi yang menyatukan. Itu agak panjang tuh dibahas, meskipun ya apa yang dimaksud juga kurang jelas, tapi yang direferensi oleh Pak Prabowo adalah sila keempat Pancasila. Demokrasi kita itu kita kira menurut Pak Prabowo adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan itu kan. Lalu yang juga paling ujung yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah soal hubungan luar negeri, bahwa berkomitmen untuk good neighbor, untuk menjadi neighbor tetangga yang baik kepada kan banyak negara yang hadir waktu itu, kepala negara. Ada 19 kepala negara yang hadir atau pimpinan pemerintahan dan beberapa utusan, 15 kalau nggak salah. Sahabat semua negara. Sahabat semua negara itu. Dikutip juga yang pernah dikutip oleh Pak SBY oleh Pak Prabowo, yaitu satu lawan terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Lalu tetapi juga menekankan prinsip bahwa kita anti penindasan, anti penjajahan, berpihak kepada Palestina, berpihak kepada kebebasan kemerdekaan Palestina. Lalu juga posisi normatif Indonesia juga ditekankan lagi. Itu saya kira janji-janji yang terekam yang ada dalam pidato-pidato dari Pak Prabowo. Yang pasti semuanya itu saya kira dirangkum dengan satu janji besar, komitmennya untuk benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dan rakyat yang berada di kelas paling bawah. Itu yang tampaknya kan misalnya Pak Prabowo mengatakan kemerdekaan bangsa ini salah satu saham terbesarnya itu ini masyarakat kecil, petani, nelayan, pekerja dia sebut. Kenapa? Waktu kita perang kemerdekaan yang ngasih makan itu bukan negara tapi rakyat kecil itu. Karena itu komitmen kepada mereka harus tidak terbatas gitu komitmennya. Itu kok janji terbesarnya. Tapi ya tentu saja kita harus kasih kesempatan, gimana ya? Kita tunggu nanti 100 hari, habis itu setahun, 2 tahun dan seterusnya. Pengentasan kemiskinan yang banyak dibahas ya dalam pidatonya. Bahkan ketika Pak Prabowo mau mengakhiri pidatonya, balik lagi tuh ke isu itu. Gitu. Berarti itu kelihatan begitu kayak pentingnya jadi komitmen utama beliau, kayak jadi concern utama beliau, kepedulian utama beliau. Ya mudah-mudahan itu ya bisa dilaksanakan sampai ke bawah. Dan itu masih abstrak. Kita tanyakan nyatanya sebenarnya seperti apa yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Presiden Prabowo Subianto. Mohon maaf, masih terbiasa mohon maaf. Gak apa-apa, Biasa. kita semua masih Mohon maaf. mencoba untuk Iya. terbiasa. Itu namanya Presiden Prabowo Subianto. itu namanya Freudian slip. Betul. Oh iya, iya. Iya, jadi begini, kalau kita merujuk kepada dokumen Astacita ya, Ya. tadi kalau misalnya Pak Jai ya, Pak Jai itu menyebutnya masih Bang aja kenapa sih? Oh biar lebih mudah ya. Oh, iya. Bang Jai, oke. Kalau Bang Jai menyebutnya masih abstrak, sebenarnya di Astacita itu sudah konkret. Ya. Kemiskinan itu turun ya, dari yang sekarang 9%-an itu menjadi di bawah 5%. Kemudian di dalam kemiskinan itu ada kemiskinan ekstrim. Oke. Nah kemiskinan ekstrim ini sekarang ada di angka 0,7 sekian persen. Dan Pak Prabowo itu bertekad untuk menjadikannya 0%. Nah inilah yang dimaksud kemiskinan tadi. Nah kalau misalnya ditanya tentang program-programnya, nah kita harus membedah lagi ya. Jadi ada orang yang dikasih kail, dikasih umpan, maka dia bisa memancing sendiri. Ada gitu. Lalu ada tipe kedua, orang yang terlalu lapar, bahkan dikasih kail, dikasih umpan, dia masih terlalu lapar untuk memancing. Jadi Harus dikasih makan dulu. tetap tidak bisa memberdayakan dirinya. Nah untuk kedua tipe orang ini, maka ada program yang namanya Perlinsos tadi itu. Oke. Jadi akan dilanjutkan program kartu-kartunya yang pernah dimulai oleh Pak Jokowi ya, seperti Kartu Indonesia Pintar yang sekarang menjelma menjadi program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Nelayan, Kredit Usaha Rakyat yang di luar kartu ini misalnya permodalan kredit usaha rakyat dan lain-lain gitu, akan dilanjutkan dan bahkan akan ditambah. Nah ini tujuannya supaya apa? Supaya orang-orang yang berada di tipologi pertama tadi sebagai orang-orang yang sebenarnya dikasih kail dan lain-lain aja supaya udah bisa mancing. Ini supaya orang tersebut kalau terjadi guncangan ekonomi, itu dia tidak terjerembab ke golongan orang yang kedua tadi. Dan tujuan berikutnya adalah supaya orang golongan yang kedua ini bisa manjat ke menjadi orang golongan ke satu. Nah ini kalau dalam istilah ekonominya disebut economic mobility ya. Cuman saya memberikan analoginya supaya sederhana aja. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi memberantas kemiskinannya strateginya adalah dan pertambahan kartu ini misalnya adalah kredit nelayan. Oke. Jadi nelayan-nelayan di Indonesia ini akan disediakan kredit supaya nelayan-nelayan tersebut misalnya ya untuk membeli cold storage supaya ikan-ikan yang didapatnya dari laut hari ini dan tidak habis terjual di hari yang sama ini masih tetap segar kalau misalnya besok mereka akan jual lagi. Misalnya seperti itu ya. Nah itu adalah sesuatu yang baru. Yang kedua yang baru adalah Kartu Indonesia Sehat Anak. Gitu. Nah ini adalah karena kita sudah sering sekali berkonsultasi dengan ahli gizi, ahli kesehatan dan lain-lain. Program makan bergizi gratis ini nggak bisa berdiri sendirian. Oke. Gitu, dari aspek pendidikan dia akan menyumbang banyak sekali insentif. Jadi program bergizi gratis ini akan menyumbang banyak sekali insentif ke pendidikan, tapi kemudian dia harus juga ditopang untuk kuratif dan preventifnya. Ya. Gitu. Nah terkait dengan preventif, gitu, maka Pak Prabowo dan Mas Gibran ini saya harus menyebutnya Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jadi kita sama-sama masih harus membiasakan diri ya. Iya, itu sudah mendesain sesuatu yang disebut Kartu Indonesia Sehat untuk spesifik untuk anak. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi balik lagi, yang kartu-kartu kesejahteraan tadi akan dilanjutkan dan akan ditambahkan. Ada Kalaupun spesifik untuk ibu hamil nggak? itu makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Apakah akan diberikan juga kepada ibu hamil? Akan diberikan. Jadi program makan bergizi gratis itu pada puncaknya nanti 2029. Karena ini kan dia multi years ya. Tidak bisa langsung sekaligus gitu karena ada keterbatasan anggaran. Itu ada 82 juta orang penerima manfaat. Ya, di tahun pertama ditargetkan itu sebanyak 40% dari 82 juta tersebut, kemudian naik menjadi 60, menjadi 80 dan seterusnya gitu ya. Nah, dari 82 juta penerima manfaat ini terbagi dari beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok ibu hamil. Yang kedua adalah kelompok balita ya. Dan yang ketiga baru kelompok anak sekolah dari SD sampai dengan SMA. Nah, untuk kelompok ibu hamil sampai dengan balita, ini nanti distribusinya ini akan melibatkan aktivasi posyandu besar-besaran di negeri ini. Jadi posyandu-posyandu yang selama ini mungkin ya sempat agak loyo-loyo sedikit gitu ya, atau mungkin kurang-kurang kegiatan, atau mungkin aktivitasnya masih bisa ditambahkan. Program makan bergizi gratis yang menyasar kepada ibu hamil dan anak-anak balita termasuk yang masih menyusui sampai dengan yang sudah umur 5 tahun ini akan disalurkan melalui posyandu. Lalu distribusi yang kedua anak-anak sekolah tentunya kita akan melibatkan sekolah-sekolah Mbak gitu. Dah ini menjawab pertanyaan Bang Jai ya, bukan Pak Jai. Apakah ada program untuk ibu hamil? Jadi kurang lebih inilah serba-serbi ya dari
dari semangat Pak Prabowo yang diturunkan menjadi program-program untuk pengentasan kemiskinan dan juga membangun jaring pengaman. Kurang lebih seperti itu. Salah satu PR mengenai masalah kartu-kartu itu tadi dan juga nanti ibu hamil mendapatkan makanan bergizi dari posyandu dan balita sebenarnya adalah distribusinya tepat atau tidak. Karena itu menjadi salah satu PR besar. Memastikan itu seperti apa? Kartu-kartu yang kemarin saja masih banyak yang salah sasaran. Kang Dede, gimana menambah ini sekarang? Berarti PR-nya juga bertambah. Kemudian tidak hanya kartu makanan bergizi disalurkan lewat posyandu kepada ibu hamil dan balita, memastikan yang mendapatkan makanan tersebut memang yang benar-benar boleh mendapatkan hal itu. Jadi kalau terutama untuk program makan bergizi gratis dulu lah ya, karena ini kan orisinil, memang baru kick off di eranya Presiden Prabowo ya. Ini bukan hanya diberikan kepada mereka yang membutuhkan, tapi diberikan kepada semua anak dan semua ibu-ibu. Gitu. Jadi ini tidak spesifik hanya kepada mereka-mereka, karena kalau kita bicara membutuhkan pasti di bayangan kita tuh golongan kelas menengah dan di bawah garis kemiskinan gitu ya. Ternyata penelitian-penelitian dari think tank di apa namanya, kalau dulu di TKN namanya ada Dewan Pakar misalnya kayak gitu ya. Ini kita menemukan sebuah temuan, walaupun sekarang saya nggak di TKN, saya mewakili kantor komunikasi kepresidenan, bahwa kalau misalnya di Amerika itu pernah dilakukan waktu COVID, ya, yang terjadi apa? Mereka-mereka yang golongan menengah ke bawah itu nggak mau makan karena diketawain. Jadi di situ ada semacam bracelet diberikan oleh negara, ya, negara bagian dalam hal ini ya, karena yang eksekusi adalah negara bagian. Itu kemudian yang mereka-mereka yang tidak memakai itu mentertawakan mereka-mereka yang memakai. Itu satu, ya. Lalu yang kedua, pertama-tama saya harus menjabarkan data dulu ya. Jadi kami menemukan bahwa ada sekitar 32% anak Indonesia dari 44 juta yang sekolah ya, itu mereka itu menderita anemia atau kurang darah. Ya. Lalu ada sekitar 48% itu ke sekolah dalam keadaan perut kosong, anak Indonesia. Lalu lebih dari separuh anak Indonesia, sekitar 50 sekian persen, itu mereka memiliki pola makan yang tidak sehat. Dan garis bawahi pola makan tidak sehat, ini lintas kelompok sosial ekonomi. Saya ambil contoh, ya. Saya SMA itu tahun 1999 sampai 2002. Ini udah agak lama masih ya. Muda berarti. Masih muda ya. Dan saat itu jajan saya agak lumayan lah gitu ya. Yang saya beli apa misalnya? Akhirnya saya beli mie instan, saya beli cakwe. Lalu saya macam-macam lah gitu ya. Artinya apa? Program makan bergizi gratis ini juga merupakan program yang memberikan insentif pendidikan untuk literasi tentang kecukupan gizi. Jadi orang yang memiliki atau kelas sosialnya itu cukup bagus, katakanlah menengah atau atas, belum tentu kecukupan nutrisinya itu baik. Gitu. Jadi sekali lagi ini bukan hanya untuk mereka-mereka yang golongan bawah dan lebih bawah lagi gitu ya, tapi ini untuk semua ibu-ibu, semua balita dan semua anak-anak. Dan pendistribusiannya, nah ini kan tadi pertanyaan distribusinya. Jadi telah dibentuk melalui Perpres oleh Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo sebuah badan yang disebut Badan Gizi Negara. Jadi Badan Gizi Negara ini kalau kita merujuk pada Perpres tersebut bertanggung jawab penuh ya untuk pengelolaan program ini gitu. Dan BGN atau Badan Gizi Negara ini bekerja dengan pola tersentralisasi. Artinya setiap orang boleh melakukan uji coba ya. Pemerintah daerah bisa melakukan uji coba, ya, swasta bisa melakukan uji coba, yang dimana hasil dari uji coba tersebut kemudian dilaporkan atau setidaknya menjadi feeding buat pemerintah, gitu ya. Nah, di sana ya, pemerintah akan menyediakan semacam satu unit layanan. Jadi disebutnya unit layanan ini adalah dapur umum, ya. Dan satu unit layanan ini bertanggung jawab untuk 3.500 anak maksimum. Baik. Ya, 3.500 anak maksimum. Dan satu unit layanan ini bertanggung jawab untuk 3 hal. Yang pertama adalah higienitas dari makanan. Yang kedua adalah kecukupan gizi dari si makanan. Jadi di sana akan ada nutritionist atau ahli gizi di satu unit layanan. Yang dimana Pak Prabowo sudah memandatkan, Pak Presiden sudah memandatkan bahwa di setiap makanan anak-anak kita harus ada 2 zat yang wajib, yaitu yodium dan zat besi. Nah, zat besi ini adalah zat yang kalau kita konsumsi itu membantu menambah konsentrasi kita. Gitu. Dan yang kedua adalah kecukupan gizi ya.
Lalu yang ketiga adalah pengelolaan limbah. Jadi makanan-makanan ini kalau sudah selesai, jangankan kalau sudah selesai ya, ketika diproduksi, ketika disajikan, tidak boleh ada plastik sama sekali. Tidak boleh ada plastik sama sekali. Dan makanan yang sudah sisa, ini akan dioper kembali untuk dijadikan pupuk. Ya. Untuk kemudian disirkulasikan ke petani setempat yang memberikan suplai untuk program makan bergizi gratis ini. Nah terkait dengan higienitas misalnya, saya sudah pernah... Mas Didik, mohon maaf harus saya potong. Ini artinya sebenarnya program makan bergizi gratis tidak sekedar memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anak, ibu hamil dan lain sebagainya. Namun ekosistemnya ini akan membantu upaya pengentasan kemiskinan tadi. Betul. Apakah itu sesuai dengan janji yang tadi abstrak itu menurut... Ya, saya bukan ahli pemberantasan kemiskinan. Baik, tapi jangan dijawab dulu karena saya harus jeda terlebih dahulu. Mas Jayadi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia. Dan saya akan lanjutkan diskusi saya mengenai janji-janji Presiden Prabowo Subianto dengan tenaga ahli kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi dan juga Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Tadi pertanyaan terakhir untuk Pak Jayadi. Iya, soal yang desainnya sudah luar biasa. Ya, saya kira diuraikan dengan dijelaskan. dengan paling tidak menurut saya tadi rupanya desainnya sudah cukup detail gitu ya. Tapi memang program makan bergizi itu kan menyangkut satu langsung nyawa orang ya. Karena terkait makanan dimasukkan, yang kedua masif dan bersifat sangat individual. Nah, program seperti itu tantangan utama ada di detail pelaksanaannya. Itu yang jadi pertanyaan pokok. Banyak hal di situ. Mulai dari distribusi, menjaga kualitas, menjamin bahwa misalnya berapa sih satu paket, 15.000, 10.000? On average rata-rata begitu. 10.000 kan? 15.000 kan 15.000 misalnya. Bagaimana memastikan bahwa makanan yang disajikan betul berharga 15.000, bukan 7.500 dan seterusnya ya. Dan kita kan udah jago soal-soal gitu. Dari 15.000 jadi 7.500 itu biasa kita kan. Itu jago lah kayak kita ya, sampai di tingkat bawah. Jadi akan sangat memerlukan koordinasi masif, pengawasan sangat ketat, kemudian manajemen yang luar biasa besar. Jadi saya kira tantangannya di sisi itu. Saya belum yakin program itu bisa dilaksanakan. Ini baru pelaksanaan ya. Belum apakah dia benar-benar mencapai sasaran apa enggak. Itu soal lain. Jadi tetapi kan kita belum bisa seperti kita diskusi di belakang layar tadi. Kan nggak adil juga kalau kita langsung bilang nggak mungkin berhasil segala macam ya. Oke, kalau itu memang dianggap bagus dan sudah dijanjikan, mari kita lihat gitu ya. Dan tugas kita mengawal ya. Ya itu mengawal. Nah, satu hal tadi yang juga menjadi perhatian saya waktu pidato itu, Pak Prabowo menyebut food security. Terkait ini juga kan, food security, keamanan pangan. Betul itu. Nah, tapi program apa tuh untuk food security? Selama ini kan kalau kita kalau kita mendengar kata keamanan ketahanan pangan, itu kan kita dengarnya itu program food estate. Ya. Benarkah Sementara ini food estate itu yang persepsi kita ya. Sementara food estate kan di mana-mana dianggap gagal. Itu yang jadi, kalaupun ada yang berhasil ya berapa persen? Mana belum terlihat betul hasilnya gitu. Lalu juga itu kan terkait dengan itu juga disebutkan bahwa swasembada pangan kita itu ditarget 4 sampai 5 tahun. Gitu. Nah, memang kalau swasembada pangan ada bagus kan untuk makan gizi gratis, makan bergizinya bisa terjamin ya. Tapi lagi-lagi kalau swasembada bagaimana mencapai dari rekam jejak yang enggak selama tercapai. Ini mungkin enggak 4 sampai 5 tahun. Enggak kayaknya. Gimana Kang? Swasembada pangan itu kan programnya sejak zaman Pak Harto. Tapi swasembada pangan zaman Pak Harto berapa kali cuman? Seingat saya ada 1 atau 2 kali tahun 80-an. Setelah itu kita nggak pernah swasembada pangan kan? Kita impor terus. Bahkan mungkin ya, saya bukan ahlinya, kita dengar kan produk-produk yang kita makan itu sangat banyak kita impor. Bahkan produk-produk yang harusnya kita bisa, misalnya jeruk kan gitu, apalagi bahkan mungkin ada kerupuk juga kita impor, misalnya macam-macam lah. Kalau yang soal sudah makanan. pasti gandum ya, ganduman sudah pasti diimpor. Kedelai yang menjadi makanan, salah satu makanan utama masyarakat kita, termasuk kelas bawah itu kan masih kita kebanyakan impor, termasuk dari Amerika kan gitu. Jadi ini
program besar yang bagus-bagus ini bagus semua kan, food security, pembatasan kemiskinan, makanan bergizi segala macam, itu memang saya kira sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia, tapi memang tim presiden harus mampu di tingkat sosialisasi dulu ya, supaya mendapat dukungan publik. Itu kan meyakinkan publik bahwa program ini bisa dilaksanakan. Belum lagi kalau kita bicara apa yang dikomitmen oleh Pak Prabowo tadi berkali-kali ya, soal pemberantasan korupsi itu dan penegakan hukum. Itu juga kan selama periode Pak Jokowi, kalau pemberantasan korupsi menurun, baik menurut persepsi masyarakat maupun menurut berbagai indeks. Ya, misalnya indeks CPI, Corruption Perception Index, itu kan dari 2019 ke 2024 itu turun dari 40 poin skornya menjadi 34, dan skor kita itu berada di peringkat 115. Kita tuh nggak beda jauh sama Filipina, ya tingkat korupsinya, kalah dari Thailand malah. Jadi itu PR besar yang memerlukan langkah-langkah konkret untuk melaksanakannya. Saya mau langsung loncat dulu, Kang Dede. Kalau tadi kita sudah awalnya berbicara mengenai ketahanan pangan melalui makan bergizi gratis ya. Mungkin food estate nanti kalau kita ada waktu bisa. Kalau bicara makanan bergizi itu kan terkait dengan ketahanan pangan. Betul. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan diskusinya kalau ada waktu. Tapi saya harus beralih ke topik lainnya yang tadi juga menarik. Yang tentunya juga ada hubungannya dengan makan bergizi gratis karena potensi penyelewengan anggaran ini begitu besar di program yang begitu besar pula dengan anggaran yang begitu besar pula. Tadi dijelaskan oleh Pak Prabowo ya, saya mengutip aja nih, kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan kolusi dan lain sebagainya. Memastikan itu berkurang, indeks kita membaik. Komitmennya apa? Ya, kalau kita merujuk kembali ya kepada dokumen Astacita, ya. Kenapa saya lagi-lagi membawa dokumen Astacita ya? Karena setelah Astacita tentu yang bisa kita bawa itu adalah APBN, karena itu kan dari komitmen politik turun menjadi komitmen finansial. Nah, kalau misalnya terkait dengan korupsi ini, tentunya saya mengangkatnya ke komitmen politik. Jadi begini, untuk pemberantasan korupsi, penegakan hukum, pertama-tama dia berada di Astacita yang nomor 2, nomor 1 itu ideologi. Ya. Dan inilah kenapa saya atau kita patut percaya ya bahwa untuk Presiden Prabowo pemberantasan korupsi ini menjadi satu agenda yang super priority. Super priority ya. Dan kalau misalnya kita kemudian breakdown lagi di dokumen-dokumen Astacita tersebut ya. Pertama, Pak Prabowo itu memperhatikan kesejahteraan hakim yang kebetulan tempo hari ya baru saja demo. Baru saja demo yang kemudian diterima oleh kawan-kawan kita di Komisi 3 di DPR, yang kemudian Pak Prabowo kemudian menjanjikan, yang dimana janjinya ini bukan janji baru sebetulnya, bukan karena di demo, ya, tapi lebih karena Pak Prabowo memang sejak awal itu menginginkan ada kenaikan gaji-gaji aparat penegak hukum, utamanya adalah hakim, gitu ya. Oke, memang terlalu mensimplifikasi, mungkin ada aja yang bilang, korupsi mah korupsi aja, uang banyak tetap aja korupsi gitu, apalagi yang uangnya sedikit, katakanlah seperti itu ya. Jadi kesejahteraan ini bisa membuat seseorang siapapun itu, termasuk hakim yang filosofinya adalah perpanjangan tangan Tuhan lah, kurang lebih seperti itu ya, itu bisa atau dapat bekerja lebih fokus ya, lebih mampu untuk menyajikan keadilan kepada rakyat. Jadi itu yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah memasukkan kurikulum-kurikulum berbasis anti korupsi ke dalam kurikulum formal. Ketiga, menjadikan KPK sebagai center of excellence untuk seluruh instansi pemerintah, kalau bisa sih untuk swasta juga ya. Untuk gimana good corporate, good governance itu bisa untuk kemudian dilanjutkan. Jadi kalau misalnya untuk pemberantasan korupsi ini ya, kalau misalnya kita berbicara soal anggaran, mungkin anggarannya nggak kayak makan bergizi gratis tadi ya, yang lumayan fantastis 71 triliun. Tapi kalau yang ini adalah turunan dari political will yang akan harus utamakan ke segala kementerian, dan utamanya di sini adalah penguatan KPK tadi sebagai center of excellence dan juga alat penegak hukum yang lain dan aparat-aparatnya. Kurang lebih sih seperti itu. Apakah kesejahteraan aparat penegak hukum ini bisa menjadi salah satu solusi agar korupsi berkurang? Karena kalau yang tadi disebutkan oleh Pak Prabowo mengenai kenakalan pejabat politik, pejabat pemerintah dan juga para pengusaha. Iya.
Ya mungkin saja itu salah satu ya. Tapi kalau kita lihat dari pengalaman selama ini, pemberantasan korupsi itu kalau kita ukur dari misalnya CPI, di periode pertama Pak Jokowi kan dari 2014 ke 2019 itu CPI kita meningkat, bagus. Dari baik dan evaluasi dari lembaga-lembaga seperti Transparansi Internasional dan sebagainya itu juga baik. 2019 ke sini turun jauh. Salah satu yang harus kita hubungkan dengan itu adalah pelemahan KPK. Pelemahan KPK. Jadi KPK itu saya nggak ngerti maksud Center of Excellence itu apa. Kalau maksudnya penguatan KPK, dikuatkan aja KPK. Tapi menguatkan KPK itu gimana? Kan sumber pelemahan KPK kemarin kan itu revisi undang-undang itu. Nah, apakah berarti KPK akan dikembalikan ke undang-undang yang lama gitu? Atau bagaimana? Itu yang mungkin jadi pertanyaan gitu. Dan juga penegak hukum. Ya, penegak hukum itu apa persoalan cuma gaji atau gimana gitu. Dan polisi, hakim, jaksa kan itu juga jadi pertanyaan gitu. Konkretnya gimana tuh program ya kalau kita dengar di pidato tadi kan dengan digitalisasi atau apa yang disebut oleh Pak Prabowo kan itu bisa membantu. Jadi ada bagian political will-nya, ada bagian kalau political will-nya sudah diungkapkan oleh Pak Prabowo, tidak boleh korupsi kira-kira gitu ya. Kemudian governance-nya itu yang menjadi pertanyaan, ya gimana tuh governance-nya? Mulai dari apakah undang-undang KPK akan dibenerin, apakah KPK akan dijadikan jangkar lagi untuk pemberantasan korupsi atau bagaimana? Lalu di selain KPK, bagaimana berhadapan dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang lain? Ya kita tahu bahwa semua lembaga penegak hukum, termasuk penegak hukum tertinggi, Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi itu kan hakim-hakimnya banyak bermasalah gitu. Nah, apakah itu karena standar gaji mereka yang rendah atau karena persoalan lain? Jadi harus jelas itu analisis sumber masalah apa dengan penyelesaiannya bagaimana dan targetnya berapa lama gitu. Apakah sistem pemerintahan saat ini yang ada di Indonesia saat ini menjadi salah satu sumber dari korupsi yang makin merajalela? Ya, kalau kita lihat dari tempat-tempat terjadinya korupsi, itu kan di semua sektor jadinya. Di KPK ada kan? Ya, Ketua KPK malah kena kasus korupsi. Pimpinan di MK kena kasus korupsi. Pimpinan di Mahkamah Agung berkali-kali kena korupsi. Kata lain sistematis. Iya, itu kan berarti kan dia terstruktur, sistematis dan masif kan. Nah, kita mau mulai dari mana nih gitu. Dulu waktu kita memulai reformasi, kita kan menganggap TSM juga tuh kan korupsi. Kita memulainya dari titik yang paling strategis, yaitu membuat KPK gitu. Dan itu paling tidak ya dalam beberapa aspek kita sudah mulai mengalami perbaikan. Lalu 2019 turun lagi tuh masalahnya. Jadi belum jelas menurut saya. Tadi baru disebut oleh Kang Dede menjadikan tampaknya KPK. Titik strategis tetap dianggap KPK kan salah satu titik strategisnya. Tapi dan hakim-hakim. Iya bahasanya Center of Excellence. Apa itu kata bersayap untuk Apa itu salah satu upaya untuk perbaikan sistem karena tadi sudah juga disinggung oleh Kang Jayadi bahwa Pak Prabowo mengatakan akan melakukan perbaikan sistem dengan digitalisasi. Digitalisasi ini kan sebenarnya sebuah proses yang bisa kita gunakan sebagai instrumen ya. Jadi proses peralihan dari hal-hal yang biasa kita kerjakan secara manual, kemudian sekarang bisa kita kerjakan secara digital, yang dimana akses untuk melihat apa yang sedang dikerjakan tadi itu bisa dilihat oleh semua orang. Jadi intinya digitalisasi ini bisa membuka lebih jauh lagi transparansi proses pemerintahan itu tadi. Jadi sayang banget kalau negara ini sedang mengalami proses digitalisasi tapi ini tidak dimanfaatkan. Sebenarnya Pak Jokowi juga sudah memulai itu ya dari semenjak beliau pertama kali dilantik sebagai presiden ke-7 dengan sistem OSS itu ya, online system submission dan lain-lain lah. Nah, hal-hal seperti ini akan dilanjutkan oleh Presiden ke-8 Pak Prabowo Subianto, dan tadi kalau misalnya Bang Jai. Iya, Kang Dede. KPK Center of Excellence itu seperti apa? KPK Center of Excellence. Jadi ada tata cara, tata kelola pemerintahan secara institusional internal, gitu ya,
yang Harus mencontoh KPK maksudnya? bukan, yang menutup sekecil mungkin ruang-ruang untuk terjadinya atau celah-celah terjadinya korupsi. Setuju. Tapi seperti apa? Ini ya cara-cara seperti inilah yang akan diterapkan di kementerian-kementerian dan lembaga negara lain. Sistemnya kah yang diubah? Iya, bukan KPK-nya yang Atau? diubah, tapi KPK-nya menjadi center of excellence untuk kemudian menurunkan yang tadi cara-cara yang tadi itu termasuk dengan digitalisasi tadi itu. Tapi Itulah KPK-nya yang lagi dimaksud bermasalah, center Kang of Dede. excellence. Ya itu tentunya akan ada. Saya juga nggak tahu yang dimaksud masalah itu apa ya. Itu ketuanya kena. Gitu. Iya kan itu kan sudah selesai ya. Itu sudah selesai. Ketua KPK yang sekarang juga sudah bahkan membuka lagi kasus yang kemarin sempat tersendat ya. Jadi kita nggak mau lagi buka yang itu dan itu nanti argumentasinya menjadi politis ya. KPK menjadi center of excellence ini maksudnya adalah untuk mengarus utamakan ya cara-cara birokratik, cara-cara pemerintahan, cara-cara proses mengelola institusi yang menutup sekecil mungkin ruang-ruang untuk terjadinya. Apakah itu sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh KPK beberapa waktu yang lalu? Namun hingga saat ini belum benar-benar terlihat hasilnya. Menelurkan budaya birokrasi good governance itu sebenarnya seperti apa benar-benar bisa efektif agar nanti korupsinya benar-benar bisa terkurangi. Ya, saya pikir itu agak teknis ya. Saya sendiri juga bukan orang yang berlatar belakang hukum. Tapi yang dapat saya katakan adalah komitmen politik dari Pak Prabowo di sini untuk pertama menjadikan center of excellence KPK ini agar dia mengarus utamakan budaya anti korupsi tersebut kepada institusi pemerintah. Itu adalah hal yang dapat dikatakan salah satu yang paling unggulan lah. Di luar konteks tadi ya, yang saya mengatakan bahwa akan memasukkan semangat anti korupsi ini ke dalam kurikulum pendidikan formal. Itu. Dan yang ketiga tadi adalah soal kesejahteraan hakim. Dan nggak kalau hanya itu hakim. sudah dimulai, Kang Dede. Bagaimana tuh? Di sejumlah kampus sudah mulai itu. Kalau kurikulum pemberantasan korupsi itu. Yang memulai itu awal-awal adalah Universitas Paramadina. Sudah, dan itu sekarang ada di ITB, ada di UGM, sudah ada. Jadi saya kira bukan memulai. Melanjutkan. Iya, begitu. Mungkin menyeragamkan kali ya. Artinya maksudnya semua kampus. Semua kampus. Kalau tadi itu kan memang inisiatif si kampusnya mungkin ya. Dalam hal ini negara yang memiliki otoritas untuk mewajibkan kampus-kampus di seluruh Indonesia untuk melakukan itu. Dan yang saya maksud atau yang kami maksud dari pendidikan formal tadi tidak hanya kampus-kampus, Bang Jai. Masuk SMA. Masuk ke sekolah dasar pendidikan yang dari level menengah gitu ya. Apakah dasar masuk apa tidak, saya tidak terlalu informasi soal ini. Tapi begini, semangat itu begini. Kalau misalnya kita ya mendengar bahwa si pejabat A itu rumahnya besar dan melebihi apa yang kita bayangkan yang dia terima dari gajinya misalnya seperti itu ya. Lalu kita kemudian menganggap normal saja karena dia adalah pejabat A dan atau pejabat B kurang lebih seperti itu ya. Walaupun kita tahu bahwa income-nya seharusnya nggak pas untuk rumah sebesar itu. Nah, ketika kita mewajarkan di sini kita sudah menjadi bagian dari enabler dari sebuah sistem masyarakat yang korup. Nah, inilah pentingnya kenapa pendidikan anti korupsi itu masuk ke lingkup-lingkup pendidikan, nggak hanya di taraf-taraf yang sifatnya normatif dan prosedural yang kita tadi bahas. Tapi membangun semangat anti korupsi itu dimulai dari sini. Mental dan budaya, Betul. itu yang mau dibangun. Betul. Dan Pak Jokowi pernah bilang revolusi mental. Nggak kedengaran tuh hasilnya. Apakah hasilnya akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto? Mungkin yang dimaksud Kang Dede itu kan jangka panjang ya. Tapi yang ada di depan mata 5 tahun ini kan jangka menengah dan pendek. Betul. Mungkin itu yang kayaknya, ya tapi kita nggak bisa maksa Kang Dede jawab juga karena dia bukan ahli. Kita harus menunggu nanti teknisnya seperti apa. Saya akan pindah lagi ke suasembada energi yang tadi juga ditekankan oleh Pak Prabowo ya saat pidatonya. Namun ini akan kita bahas. Baik, sebelum kita bahas ini kita akan menuju ke istana karena sedang berlangsung konferensi pers.